Pernah nggak sih lo bayangin hidup di negara yang katanya religius, tapi rakyatnya sendiri takut bicara? Negara yang tiap Jumat berkhotbah tentang surga, tapi di jalanan rakyatnya disiksa, dibungkam, bahkan dibunuh hanya karena bersuara. Tempat di mana seorang perempuan bisa tewas, cuman karena sehelai rambutnya kelihatan. Musik dianggap setan, pacaran, kriminal. Dan kalau lu nekat turun ke jalan, menuntut hak lu sebagai manusia, yang nyambut bukan polisi, tapi senapan. Ini bukan film distopia, ini bukan cerita fiksi, ini Iran. Dan hari ini, kita akan bongkar semuanya. Dari sejarah Iran yang dulunya semodern Eropa, kejatuhan mereka ke tangan ulama radikal, sampai perjuangan rakyatnya hari ini, yang tetap berdiri walau harus mengorbankan nyawa. Kalau lo pikir negara paling menakutkan itu Korea Utara, tunggu sampai lo dengar cerita Iran. Tahun 1950-70, Iran adalah simbol kemajuan di Timur Tengah. Lo lihat foto-foto zaman itu, lo bakal kaget. Wanita Iran pakai rok mini di jalanan, nyanyi di panggung, kuliah bareng laki-laki. Ada bioskop, konser rock, bar terbuka, bahkan model majalah. Iran dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, seorang raja modernis yang deket banget sama Amerika dan Barat. Minyak melimpah, ekonomi tumbuh, modernisasi gila-gilaan. Tapi di balik gedung-gedung pencakar langit itu, ada realita lain, ketimpangan brutal. Kaya makin kaya, miskin makin menderita, korupsi merajalela, dan siapapun yang kritik dibungkam. Badan intelijen SAVAK lebih kejam dari polisi rahasia manapun, kerjaannya menyiksa rakyat. Mata-mata di mana-mana. Akhirnya rakyat muak. Mereka nggak pengen hidup jadi boneka barat. Mereka pengen keadilan. Tapi ironisnya, yang datang bukan keadilan, melainkan Ayatollah. Tahun 1979, pecah revolusi Islam. Tapi begitu Shah digulingkan, rakyat justru jatuh ke pelukan ulama garis keras, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Harapan berubah jadi horor, dan kebebasan dikubur hidup-hidup. Setelah revolusi, Iran berubah jadi Republik Islam. Tapi jangan tertipu, kata Republik itu cuma label. Kenyataannya, negara ini dijalankan oleh satu orang, Supreme Leader, pemimpin tertinggi agama, yang kekuasaannya absolut. Presiden cuma boneka. Disinilah neraka dimulai. Moral police patroli tiap sudut kota. Mereka bisa tahan lo di jalan, tarik lo ke mobil, dan hilangin jejak lo dalam waktu sejam. Lo pacaran? Bisa dicambuk. Lo nongkrong sambil nyetel lagu barat? Masuk buoy. Lo ngepost story soal Mahsa Amini? Bisa diculik tengah malam. Dan bukan cuma intimidasi, rakyat yang berani melawan dibunuh secara harfiah. Mohsen Shekhari, 23 tahun, digantung hanya karena ikut demo damai. Majid Reza Rahnavard dieksekusi di depan umum, tanpa pengacara, tanpa pembelaan. Wajahnya ditutupi kain, lalu tali dikencangkan. Selesai. Dan ratusan lainnya disiksa, dipaksa ngaku bersalah, dan menghilang selamanya. Iran bukan cuma negara represif. Ini negara di mana nyawa manusia nilainya lebih murah dari jilbab. Tapi semua berubah ketika satu nama muncul. Mahsa Amini, gadis 22 tahun, ditangkap karena hijabnya dianggap tidak sempurna. 3 hari kemudian, dia mati di tahanan. Pemerintah bilang dia kena serangan jantung. Tapi matanya lebam, kepalanya berdarah. Semua tahu, dia dibunuh. Kematian Mahsa Amini jadi pemicu revolusi baru. Bukan revolusi bersenjata, tapi revolusi nurani. Ribuan perempuan turun ke jalan, bakar jilbab mereka. Mereka nggak takut lagi. Mereka tahu, lebih baik mati dalam perlawanan daripada hidup sebagai budak. Zan, Zendegi, Azadi perempuan, hidup, kebebasan. Slogan ini mengguncang dunia. Dari Teheran ke New York, dari sekolah-sekolah Iran sampai panggung-panggung Grammy. Tapi rezim tetap kejam, gas air mata, peluru tajam, eksekusi diam-diam. Pemerintah bahkan matiin internet seluruh negeri, biar dunia nggak lihat. Tapi lo tahu apa yang nggak bisa mereka matiin? Keberanian rakyat Iran. Dan di balik semua kekejaman itu, Iran juga aktif di luar negeri. Mereka nggak cuma menindas di dalam, tapi juga menyalakan api di luar. Iran dan Israel
musuh bebuyutan, Iran dan Amerika, saling sanksi, saling ancam. Iran dan Arab Saudi adu pengaruh di seluruh Timur Tengah. Iran biayai kelompok militan kayak Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Mereka main di belakang layar, perang proksi di mana-mana, dan semuanya dibayar dengan pajak rakyat yang lapar di rumah sendiri. Dan sementara itu, rakyat Iran terus jadi korban. Penyair digantung karena tulisannya, musisi dipenjara karena lagunya, influencer bisa hilang karena satu postingan. Pengawasan digital mereka mirip Cina, bahkan lebih ekstrim. CCTV di mana-mana, chat pribadi bisa dibaca, VPN dilarang, dan kalau lo coba kabur dari sensor, lo dicari sampai dapat. Iran adalah penjara digital terbesar di Timur Tengah. Rakyatnya udah muak hidup di bawah kepalsuan. Anak-anak diajari bohong sejak kecil. Lo nggak bisa percaya siapa-siapa. Bahkan keluarga sendiri bisa jadi informan pemerintah. Sementara rakyat disuruh hidup suci, anak-anak pejabat pesta di luar negeri. Mabuk-mabukan di Paris, flexing di Instagram, naik jet pribadi sambil tertawa di atas penderitaan rakyat. Itu bukan sekadar ironi, itu penghinaan terhadap nalar dan martabat. Dan rakyat Iran akhirnya sadar, mereka dijajah. Tapi bukan oleh Amerika, bukan oleh Israel, tapi oleh bangsanya sendiri. Jadi, apa solusinya? Ganti presiden? Nggak cukup. Karena ini bukan soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ini soal sistem yang busuk dari akar. Sistem yang menjadikan agama sebagai alat kendali. Yang menjadikan rasa takut sebagai bahan bakar. Solusinya? Bukan bom, bukan perang, tapi kesadaran. Kolektif, kesadaran rakyat, kesadaran dunia. Kita di luar Iran punya peran, menyuarakan, membantu mereka tetap terlihat, bantu mereka tetap terdengar. Karena ketika dunia diam, rezim makin leluasa. Iran butuh lebih banyak suara, bukan yang membawa senjata, tapi yang membawa cahaya. Dan sekarang, untuk lo yang nonton video ini, gua nggak suruh lo benci agama. Agama bukan masalahnya. Yang salah adalah mereka yang memperalat agama buat menekan. Tuhan nggak butuh lo gantung orang yang beda pandangan. Tuhan nggak perlu lo siksa perempuan karena selembar rambut. Kalau ada rezim yang pakai nama Tuhan untuk melegalkan pembantaian, itu bukan bentuk keimanan, itu bentuk keputusasaan. Negara yang kuat bukan negara yang memaksa rakyatnya taat, tapi negara yang bikin rakyatnya berpikir bebas, bertanya, dan mencari kebenaran dengan akal sehat. Lu pikir orang yang dipaksa takut bakal bangun bangsa yang hebat? Enggak, yang ada cuman generasi pengecut yang hidup dalam kepalsuan. Mahsa Amini mungkin sudah mati, tapi semangatnya hidup. Dalam nyala api para perempuan pemberani, dalam nyanyian sunyi rakyat yang tak bisa bersuara, dan dalam hati lo, kalau lo masih percaya bahwa hidup manusia layak dihormati. Subscribe sekarang, kalau lo percaya bahwa kebebasan bukan dosa, bahwa berpikir itu bukan kejahatan, dan bahwa suara kecil pun bisa menghancurkan tembok penindasan. Karena kalau kita diam, kita ikut jadi bagian dari kejahatan itu.